Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com petang, Selasa 6 Juli 2021 bersama saya Siska Muwaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama, seorang balita di kota Palembang, Sumatera Selatan tewas usai dianiaya oleh ayah sambungnya pada Sabtu 3 Juli sore. Hingga kini pelaku dinyatakan buron dan masih dalam pengejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, jenazah korban mengalami sejumlah luka seperti infeksi tetanus, infeksi telinga kiri, gendang telinga pecah, hingga patah tulang bahu. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunsumsel.com, Melisa Wulandari, yang akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Melisa. Selamat sore rekan Siska. Melisa, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya penganiayaan pada balita tersebut? Terima kasih Siska atas pertanyaannya. Jadi kronologi awal balita ini diduga dianiaya oleh ayah sambungnya sendiri. Berita awal balita D ini dibawa ke ICU RSUD Bari Palembang oleh tetangganya sendiri. Saat pertama kali dibawa ke rumah sakit di ICU, dokter jaga RSUD Bari mengatakan kalau ada luka-luka lebam. Kemudian setelah dari itu balita D dirawat selama 6 hari di ruang PICU. Ini kenapa di ruang PICU? Karena dia keadaannya semakin kritis karena pada saat dibawa dia tuh tidak sama sekali menangis balita D ini. Kemudian setelah 6 hari dirawat, balita D dinyatakan meninggal dunia. Ini dikarenakan ada infeksi gendang telinga. Ini yang paling gawat dari kenapa dia bisa menyebabkan dia meninggal dunia, dan bahu kirinya itu retak, tapi sudah sembuh. Jadi yang menyebabkan dia meninggal dunia ini kata dokter di RSUD Bari adalah infeksi gendang telinga itu sendiri. Kemudian setelah dari ini, kronologi selanjutnya, setelah dinyatakan meninggal dunia, barulah ibu korban SA berinisial SA membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Sekian Sita. Oke, melihat kondisi korban yang begitu parah, apakah hal ini juga diketahui oleh ibu kandung korban? Lalu bagaimana responnya? Baik, Sisa, terima kasih. Jadi respon dari ibu korban sendiri, yaitu SA, yang baru berusia 28 tahun ini, ternyata balita D ini adalah anak dari mantan suami keduanya. Dan suaminya yang ketiga ini, yakni JI yang masih buron, sering menganiaya balita D ini tapi ini TKP-nya bukan di Palembang ya, Siska ya. Diketahui TKP-nya berada di Kabupaten Banyuasin. Jadi ibu balita D ini, yakni SA dan suaminya J ini, tinggal di Kabupaten Banyuasin. Jadi selama penganiayaan itu, balita D ini dianiaya di Kabupaten Banyuasin tempat mereka tinggal. Nah, yang paling parah adalah ketika ibu balita D ini mengatakan kalau balita D ini pernah dijeburkan ke dalam sungai, yang paling parah sekali. Dan yang paling parah juga adalah yang puncaknya paling parah ketika ibu kandung dari balita D ini melahirkan. Seminggu melahirkan, emosi J ini semakin nggak bisa dikendalikan, dan pernah balita D ini dilempar baskom oleh J ini, kemudian menyebabkan gendang telinga balita tersebut pecah. Maka dari situlah penyebab puncaknya balita D ini sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Sekian Siska. Oke, lalu bagaimana kondisi terbaru dari pengembangan kasus tersebut, Melisa? Baik, terima kasih Siska. Terbaru kondisi pengembangan kasus sendiri, tim gabungan dari Reskrim Polrestabes Palembang dan tim Reskrim Polsek Banyuasin sampai saat ini masih mengejar JI. Dan untuk selanjutnya akan kami terus kabarkan terkait kasus ini. Terima kasih, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara langsung dengan ibu korban balita tersebut dan juga Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Dia duduk di bangku deh itu, nah, diangkat dulu yang tangan kiri ini. Jadi posisi dalam hati Bu pasti dibanting ke sana Bu jadi ku tarik ku jadi odot-odotan jadi berebutan masuk rumah, jalan aku masuk ku bawa
ditariknya pula aku dari belakang, kecampak lah ya lah, diinjak sama kaki ini. Sudah diinjak itu dia ngomong biarlah apa aja dia, biar gak ada jalan lagi, biar kacak mana lagi ya, mesin di situlah, kencing di situlah aja dia. Kata dia, iya, pada berjalan masih nak nyusai wong juga di rumah itu bu. Nah untuk yang pas waktu dia pemukulan di Bukit itu Maskot, ya sama. Ini sekali itu, bersamaan. Laki-laki itu gabung. Baskom yang kecil untuk kalau kita nyuci iwak-iwak kenal. Depok ya lah kena sini sama di sini. Kena kok ya pasti kena koping juga ya bu ya. Tak tahu juga aku. Dah sudah kak sudah. Ni lah, dah sedih deh. Nah stop. nah selama 4 bulan di rumah tangga sama dia, pernah nggak kamu juga seperti itu? Kalau itu cuma di sini bu. Ya apa ini? Iyalah itu merebut ketampar. Waktu itu tertampar gara-gara dia. Itulah tak pernah lagi enggak. Dia tak pernah bu main tangan dengan aku. Nah semenjak yang merebut itu pernah juga ketemu bu. Tapi tak pernah pas ngambek nak itu lagi. Lah sering itu bu Kenapa dia Tidak tahu. kenapa dia terbenci dengan sama Gara-garanya bu aku baru lahir. Baru lahiran. Iya baru lahiran semingguan kali. Belum kali. Iya semingguan lah. Gara-garanya kipas angin. Masalahnya sepele kipas angin bu. Masih dari Sumatera Selatan Tribuners, 3 pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan nekat melakukan pembegalan pada seorang bocah 10 tahun di Jalan Aryo Dilah, Lorong Perburuan pada Kamis 1 Juli sore. Aksi ketiga pemuda tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Mereka ditangkap oleh anggota Gabungan Pidana Umum atau PIDUM, TKP 134 Polrestabes Palembang bersama tim Buser Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Tidak jauh dari tempat kejadian perkara atau TKP pada Senin 5 Juli sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Para pelaku diketahui merampas ponsel milik korban dan menjualnya melalui marketplace. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis Lipoku.com Andika Wijaya yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Andika. Selamat sore Mbak Siska. Andika, bisa dijelaskan apa motif yang melatar belakangi aksi nekat ketiga pelaku tersebut? Jadi ketiga pelaku ini Mbak, yakni Nopri, Pran, dan Putra, nekat melakukan aksi begalnya karena tidak mempunyai pekerjaan. Selain itu, lantaran kecanduan narkoba dan game judi online, ketiga mereka ini nekat melakukan aksi begal terhadap korban KA berusia 10 tahun, begitu Mbak Siska. Oke, lalu apa modus yang digunakan oleh para pelaku, Andika? Ya, sebelum beraksi, awalnya ketiga pelaku ini menggunakan sepeda motor berkeliling terlebih dahulu mencari korbannya. Nah, setelah di TKP Jalan Ayodia, Kecamatan IT 1 Palembang, bertemulah dengan korban, yakni KA tadi Mbak. Mereka pun mendekati korban dan barulah ketiga pelaku ini merampas handphone milik korban dan memukulinya. Oke, lalu apa barang bukti yang diamankan oleh petugas serta pasal apa yang dikenakan kepada para pelaku, Andika? Adapun barang bukti yang diamankan petugas yakni pakaian ketiga pelaku yang digunakan saat mereka beraksi. Dan atas ulah mereka, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Terima kasih, Mbak. Oke, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi. Di beberapa bagian tubuhnya, dan pada saat ini kita juga terus mengejar keberadaan dari Bapak tiri dari almarhum ini, karena ada juga laporan polisi terkait yang melaporkan orang tua tirinya ini ya, anaknya tersebut di Polsek Sungsang, Kabupaten Banjarmasin, Banjarmasin. Bang, penyebabnya sendiri apa bang? Sehingga orang tua itu memukul korban. Kalau untuk itu lebih spesifik lagi, untuk lebih teliti lagi mungkin setelah kita tahu dan kita berhasil untuk menangkap orang tuanya dan bapaknya ya. Tapi kalau untuk dari ibunya sendiri, memang sering terjadi kekerasan yang tanpa juga diketahui oleh ibunya. Tapi tiba-tiba si korban ini nangis, ya. Terus saat kejadian barulah ini sudah puncaknya, ibunya membuat laporan. Cara penganiayaan sendiri yang dilakukan oleh ayah tirinya seperti apa? Ada pemukulan dari keterangan ibunya ya, dari keterangan ibunya sementara ini ada terjadi pemukulan yang melibatkan di bahu dan tangan yang lebam, ada beberapa ya yang kita lihat dari di pada bagian tubuh anaknya tersebut.
Tapi semua tetap kita upayakan untuk mengambil atau mengamankan orang tuanya terlebih dahulu, atau bapaknya ya, bapak dirinya itu inisialnya J ya, JI, mudah-mudahan kita bisa amankan sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak dirinya. Apakah pada saat penganiayaan itu orang tuanya itu menggunakan alat, Bang? Untuk itu dari ibunya sendiri belum menerangkan. Ya, nanti bapak itu belum menerangkan, cuman karena keterangannya hanya pernah memukul, pernah narik tangan, segala macam gitu. Jadi yang posisi tangannya patah apakah dia diinjek atau seperti apa? Informasi dari ibunya sih ditarik ya. Ditarik paksa, karena juga orang dewasa, dia kan anak kecil. Mungkin dengan tenaga yang orang dewasa berbeda ya sama anak, sehingga mungkin patah tangannya. Identitas orang ibunya apa? Ibunya Identitas nama Silvira Al Devi, Silvira Alberti. umur 28 tahun. Warga jalan mana? Alamatnya kalau yang di sini ya, alamat di sini, nama progresnya Jalan Letu Karim Kadir, Orang Masjid Nuluh, Safei, RT 02 RW 02 Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Yang alamat yang di sini. Pihak Kejaksaan Negeri atau Kejari Kepulauan Meranti Riau menahan mantan Kepala Desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat berinisial AR 52 tahun pada Senin 5 Juni sore. Sebelum ditahan, AR terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sejak Senin pagi. AR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, dan dana BUMDes saat masih menjabat sebagai Kades pada 2017 hingga 2019. Tersangka diduga meraup keuntungan sebesar 300 juta rupiah. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis di Pekanbaru.com, Teddy Tarigan, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Teddy. Selamat sore, Siska. Ya, tadi bisa dijelaskan bagaimana proses pemeriksaan yang dijalani oleh mantan kepala desa tersebut. Baik, dapat saya sampaikan bahwasannya mantan kepala desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, pada Senin kemarin, 5 Juli 2021, diperiksa sejak pada pagi hari sebagai saksi. Pada awalnya diperiksa sebagai saksi, dan kemudian seiring berjalannya proses pada hari yang sama, pria yang berinisial AR ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti atas dugaan penyimpangan ataupun tindak pidana korupsi anggaran desa. Awalnya pemeriksaan sebenarnya menurut pihak Kejari Kepulauan Meranti sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2020 dan sudah memeriksa sejumlah saksi yang pada akhirnya hari ini sudah ditetapkan tersangka berinisial AR, dan saat ini dilakukan penahanan terhadap tersangka, dititipkan di rutan Polres Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemarin tersangka langsung dibawa menggunakan mobil tahanan sekitar pukul 4 sore. Demikian, Siska. Oke, lalu seperti apa modus dan juga kronologi kasus yang menjerat tersangka, Teddy? Baik, dapat kami jelaskan pada tahun 2017-2019, pada saat tersangka AR menjabat sebagai kepala desa Mekong, ada di desa Mekong memiliki sumber keuangan yang berasal dari anggaran ADD, dana desa dan Bankir Provinsi dengan total 4.944.910.572 rupiah, di mana desa Mekong juga memiliki BUMDes Mekong Lestari yang bersumber keuangan berasal dari Provinsi Riau. Namun pengelolaan keuangannya desa terhadap 3 objek tersebut diduga terdapat penyimpangan yang dilakukan AR karena tidak sesuai dengan realisasi kegiatan yang seharusnya. Berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti, ada kerugian keuangan negara sebesar 347.868.252 rupiah. Demikian, Siska. Oke, sejauh ini apakah sudah ada tersangka lain ataukah hanya AR sebagai tersangka tunggal? Sampai saat ini pihak Kejari masih menetapkan 1 tersangka, yaitu AR. Namun pihak Kejari juga tidak menutup kemungkinan bila ada nanti tersangka-tersangka lainnya seiring berjalannya proses penyidikan terhadap tersangka. Oke, lalu apa ancaman hukuman bagi tersangka dalam kasus ini? Kepada tersangka disangkakan pasal 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31, junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, denda minimal itu 200 juta dan maksimal 1 miliar. Demikian, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasih Intelijen Kejari Kepulauan Meranti. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka perkara tindak pidana korupsi, dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa terhadap tersangka AR selaku Kepala Desa Mekong, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Terhadap tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dari hasil penghitungan kerugian negara didapat kerugian negara sebesar 347.868.252 rupiah. Terhadap tersangka dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rutan selama 20 hari ke depan dan dititipkan pada rutan Polres Kepulauan Meranti. Beralih ke informasi selanjutnya, calon jemaah haji di Kabupaten Pamekasan, Madura memilih untuk menarik uang pelunasan haji. Kepala Kemenak Pamekasan, Afandi, mengatakan hingga Selasa 6 Juli baru 1 orang yang melakukan pengajuan pengembalian uang pelunasan haji. Sementara itu, jumlah total calon jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran di kantor Kemenak Pamekasan hingga kini sudah mencapai 982 orang. Pihak Kemenak Pamekasan memperbolehkan calon jemaah haji untuk kembali mengambil uang pembayaran haji. Namun, calon jemaah haji diimbau untuk tidak mengambil uang secara keseluruhan. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunmadura.com Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya kepada Anda. Halo, selamat sore Kuswanto. Selamat sore rekan Siska, bersama saya Kuswanto Ferdian. Ya, oke. Bisa dijelaskan mengapa uang calon jemaah haji tersebut ditarik kembali? Baik, alasan para satu jemaah asal Pamekasan ini menarik uang pelunasan hajinya. Pertama, karena tidak ada kejelasan mengenai kapan keberangkatan haji Indonesia ke Saudi Arabia. Karena saat ini informasi yang masih diterima oleh Kemenak Pamekasan, yang diperbolehkan berangkat hanya jemaah haji yang berasal dari domestik, yaitu hanya warga asli dari Arab Saudi Arabia. Sedangkan para jemaah calon haji yang dari Indonesia, terutama juga dari Pamekasan, masih belum ada kejelasan kapan keberangkatan dari jemaah ini. Mungkin ditundanya keberangkatan calon jemaah haji yang ada di Pamekasan ini dampak dari lonjakan kasus COVID yang semakin melonjak ya, terutama di Pulau Madura. Begitu rekan Siska. Oke, lalu apakah ada dampak yang timbul saat calon jemaah haji menarik uang pembayaran haji? Baik. Dampak yang akan diterima oleh para calon jemaah haji yang mengambil uang pelunasannya, mereka tidak akan mendapatkan kuota antrian kembali pada haji berikutnya. Namun apabila hanya diambil separuhnya saja dari biaya pendaftaran atau biaya pelunasan, maka jemaah haji masih tetap bisa mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji yang akan berangkat misalkan tahun ini ada. Maka dari itu, dari Kemenak Pamekasan mengimbau apabila para jemaah haji ingin mengambil uang pelunasannya, tidak diperbolehkan ambil keseluruhannya, hanya diperbolehkan ambil separuhnya saja, yaitu uang pelunasannya saja. Nah, antara uang pelunasan dan uang pendaftaran ini sangat berbeda, Siska, untuk nominalnya. Untuk uang pendaftaran di sini, di Pamekasan, bagi jemaah haji yang ingin mendaftar berangkat haji tahun ini, biayanya itu sekitar 25 juta. Sedangkan untuk biaya pelunasannya, yaitu sekitar 12 juta. Jadi yang boleh diambil, misalkan ada kebutuhan apapun, itu jemaah haji membolehkan hanya diambil sekitar 12 juta. Begitu, Siska. Oke, baik. Adakah informasi tambahan yang akan disampaikan kembali, Kuswanto? Oke, untuk saat ini, calon jemaah haji yang sedang terdata di Pamekasan yang ingin berangkat tahun ini, apabila pemberangkatan haji dibuka, ada sekitar 922 orang. Dari jumlah ini, ada 3 jemaah haji yang sedang meninggal, Siska, karena menunggu
terlalu lama ya. Namun 3 orang yang sudah meninggal dunia itu digantikan kepada ahli warisnya dan semua proses-prosedur sudah dilakukan di Kemenak Pamekasan secara prosedural. Nah, apabila nantinya ada tambahan kembali nanti akan diupdate lebih lanjut, Siska. Baik, terkait dengan informasi ini, Kepala Kemenak Pamekasan, Afandi, telah menyampaikan pernyataannya kepada kami. Haji di Pamekasan yang sudah lunas pembayaran itu? Yang sudah lunas pembayarannya pelunasannya itu 982. 982? Iya. Itu sekitar berapa keuangannya, Pak? Keuangannya, ya kemarin pelunasannya kan sekitar 37 sekian. Per jemaah? Per jemaah. 37 juta. Oke. Yang mengajukan pengembalian mungkin saat ini, Pak? Hanya satu. Satu orang ya? Satu orang. Ini kan berbeda sekali dengan di luar Jawa. Kalau orang Madura itu kan kalau uang sudah disetorkan untuk haji itu istilahnya orang Madura kan uang hazam. Pangazam itu kan tidak boleh digunakan kepada yang lainnya lagi, terkecuali itu untuk bayar hutang. Itu yang yang saya tangkap dari asumsi dari masyarakat. Ya. Itu prosedur pengembaliannya seperti apa, Pak ya? Langsung bisa langsung gitu ya? Prosedur pengembaliannya nanti memberitahukan ke Kemenang dengan membawa KTP dan KK, berikut juga bukti pelunasan. Ya. Yang bisa kita, bukan yang bisa ya, semuanya bisa diambil, hanya saja itu harus kita berikan sosialisasi ke masyarakat bahwa ketika menarik keuangannya itu jangan ditarik semuanya, pelunasannya saja. Kalau pendaftarannya ditarik, maka itu konsekuensinya porsinya terdelete, maka kemudian tidak punya hak antri lagi. Ya, Tribuners, kami akan kembali selesai jeda dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Pelaku kasus pencurian mobil di Luwu Timur, Sulawesi Selatan berhasil diringkus oleh anggota Resma Polres Luwu Timur bersama personel Polsek Tawuti pada Senin 5 Juli sore. Aparat terpaksa melumpuhkan pelaku karena melakukan perlawanan pada petugas saat ditangkap. Diketahui pelaku melakukan aksi pencurian pada 18 Februari lalu di perumahan Geria Alam Tawuti, Desa Wawendula, Luwu Timur. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis tribuntimur.com Ivan Ismar yang akan melaporkannya kepada Anda. Halo, selamat sore Ivan. Ya, halo rekan Siska. Sore. Ya, Ivan bisa dijelaskan sudah berapa kali pelaku melakukan aksi pencurian ini? Pelaku tercatat untuk hasil dari interogasi kepolisian untuk sementara masih 1 kali melakukan pencurian, tepatnya di wilayah Tawuti, di mana dia berhasil membawa lari mobil jenis Toyota Rush, dan rencananya dia mau bawa ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Poso, di kampung halamannya, namun polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Wawendula saat dia berkunjung ke rumah rekannya di Desa Wawendula, Siska. Oke, Ivan, apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan aksi pencurian ini? Ya, motif pelaku berdasarkan informasi dari Kapolres Luwu Timur AKBP Indrat Moko, motif pelaku melakukan pencurian mobil itu untuk dimiliki dan selanjutnya untuk dijual kembali ke calon penadanya. Siska. Oke, lalu saat beraksi apakah pelaku beraksi seorang diri ataukah berkelompok, Ivan? Dari hasil interogasi sementara kepolisian bahwa pelaku beraksi di Luwu Timur itu hanya seorang diri. Namun dari informasi yang diperoleh bahwa di daerah lain, tepatnya di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, pelaku juga pernah mencuri sejumlah sepeda motor bersama rekannya yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Sebagai catatan bahwa pelaku ini juga adalah pernah buron atau melarikan diri dari rutan Polsek Poso Kota, dan pada tahun 2014 pelaku juga merupakan DPO Polsek Pamona Utara dengan kasus kriminal yang lain, Siska. Oke, Ivan, apakah ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Saya akan mengupdate terkait perkembangan kasus. Apakah pihak kepolisian sendiri sudah mendapat informasi terkait adanya dugaan rekan pelaku yang membantu pelaku yang sudah ditangkap ini dalam melakukan aksinya mencuri mobil, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribuntimur.com Ivan Ismar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengetatan mobilitas masyarakat di tengah pandemi membuat penurunan jumlah penumpang pesawat di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Suasana di Bandara Hang Nadim di areal kedatangan pun tampak lengang dari para calon penumpang. Hanya terlihat sejumlah petugas yang berlalu lalang. Namun kondisi ini berbeda di areal keberangkatan. Sejumlah penumpang masih terlihat untuk melakukan pemberangkatan ke sejumlah daerah. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis tribunbatam.com Ikhwan Nur Fadilah yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Diva. Ya, halo, selamat sore Siska. Ya, bisa dijelaskan bagaimana imbas diperketatnya aturan penerbangan di Jawa Bali ini? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Sebagaimana diketahui Siska, sejak aturan penerbangan diperketat melalui surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah itu nomor 14 tahun 2001 dan nomor 45 tahun 2021, memang ini sangat berimbas kepada jumlah penumpang yang ada di Bandara Hang Nadim Batam sendiri. Dan ini pula diakui oleh GM dari Bubu Hang Nadim, di mana memang penurunan penumpang ini cukup signifikan jika dibandingkan hari-hari sebelumnya, di mana setiap harinya hanya terdapat 2.000 orang penumpang yang tercatat untuk berangkat dari Batam menuju ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ini juga memang diakui oleh Beni Saruni sebagai GM Bubu Hang Nadim, dikarenakan memang adanya pengetatan seperti calon penumpang wajib menunjukkan hasil PCR atau tes PCR dan hasil dari antigen untuk berangkat ke beberapa provinsi yang telah di list atau diberlakukan oleh pemerintah sendiri. Siska. Oke, lalu sejak kapan pengetatan aturan penerbangan ini mulai diberlakukan di Bandara Hang Nadim?
Oke, baik. Sebagaimana diketahui yang memang sudah beredar di media sosial, memang pengetatan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 3 Juli lalu hingga tanggal 20 Juli nanti. Namun untuk di Batam sendiri, di Bandara Hang Batam sendiri, memang aturan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 3, sejak tanggal 5, memang dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh dari otoritas Bandara Hadim sendiri di Batam, Siska. Oke, Diva bisa dijelaskan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang selama pengetatan diberlakukan? Baik, memang pengetatan ini memang sejak adanya aturan ini, pemberlakuan untuk tes dari Genos C19 memang dihentikan untuk sementara waktu sampai adanya kebijakan dari pemerintah untuk kedepannya. Namun untuk saat ini memang penumpang, sebagaimana diketahui untuk ke Jawa dan Bali memang ini wajib menunjukkan kartu vaksin COVID serta hasil PCR untuk ke Jawa atau Bali. Sementara untuk di Sulawesi Utara sebagaimana diketahui memang ini hanya untuk hanya perlu menunjukkan surat PCR, hasil PCR. Begitu juga dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat serta beberapa provinsi lain yang memang meminta untuk hasil antigen dan PCR-nya. Siska. Oke, baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam Ikhwan Nur Fadila. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah tenaga kesehatan hingga relawan di RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan ikut terpapar COVID-19 di tengah lonjakan pasien yang signifikan. Padahal RSUD Wates merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Terkait kondisi ini, RSUD Wates membutuhkan relawan dokter umum dan juga perawat. Direktur RSUD Wates, Liz Indriati, mengatakan pihaknya juga akan menambah tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Terkait dari informasi ini sudah ada jurnalis tribunjogja.com Sri Cahyani Putri yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Putri. Ya, selamat sore Siska di studio dan Tribuners di manapun kalian berada. Ya Putri, bisa dijelaskan berapa jumlah nakes yang terpapar COVID-19 di RSUD Wates sehingga membutuhkan relawan medis? Ya, baik, hingga saat ini untuk tenaga kesehatan di RSUD Wates yang terpapar COVID-19 ada sebanyak 85 nakes. Dan selain itu, untuk di RS masih menunggu hasil tracing terhadap 67 nakes lainnya. Nah, selain tenaga kesehatan, di RSUD Wates juga ada juru rawat jenazah yang juga terpapar COVID-19. Ada sebanyak 6 orang dari 8 orang yang bertugas di Bangsal Merta, yaitu tempat pemulasaran jenazah di RSUD Wates. Siska. Oke, lalu berapa jumlah nakes ataupun relawan yang dibutuhkan oleh RSUD Wates? Ya baik, dengan banyaknya tenaga kesehatan dan juru rawat yang terpapar COVID-19, RSUD Wates saat ini membutuhkan sebanyak 2 dokter umum, 15 perawat, dan 3 juru rawat. Siska. Oke. Jadi seperti disinggung, saya penambahan nakes juga RSUD Wates akan membangun tempat isolasi. Lalu seperti apa penjelasannya, Putri? Ya baik, sesuai dengan informasi yang didapatkan dari Wakil Direktur Pelayanan RSUD Wates yaitu Ananta Kogam Dwi Korawan, untuk selain penambahan nakes di RSUD Wates juga akan menambah tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Rencananya nanti untuk bangsal isolasi akan dipusatkan di bangunan lama RSUD Wates. Dan selain itu ia juga memastikan untuk alat medis juga masih memadai. Siska. Oke, selain di RSUD Wates, apakah ada rumah sakit rujukan lain yang juga membutuhkan tambahan relawan medis, Putri? Ya baik, selain di RSUD Wates, untuk di Kulon Progo ada rumah sakit rujukan COVID-19 lainnya, yaitu di RSUD Niagang Serang. Namun tadi sesuai informasi yang didapatkan dari Direktur RSUD Niagang Serang, Undi Rimawati, untuk di RSUD tersebut hingga saat ini belum membutuhkan relawan medis untuk penanganan pasien COVID-19. Siska. Oke, baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunjogja.com Sri Cahyani Putri. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Peningkatan kasus COVID-19 tidak hanya terjadi di Jawa Bali saja, tetapi juga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam 2 pekan terakhir terjadi penambahan ratusan pasien positif COVID-19. Lonjakan kasus secara drastis ini juga diikuti dengan meningkatnya angka kematian pasien. Terkait kondisi ini, Bupati Ende, Jafar Ahmad, telah memperlakukan PPKM. Meski begitu, rupanya kebijakan ini belum cukup untuk menekan laju penyebaran virus corona. Selain memperlakukan PPKM, Pemkab Ende juga menambah 1 tempat karantina di Stadion Marilonga. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis poskupang.com, Oris Goti, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Oris. Selamat sore rekan Siska. Ya Oris, bisa dijelaskan apa alasan pemerintah setempat menggunakan stadion bola sebagai tempat karantina? Ya, stadion sepak bola yang dijadikan tempat isolasi terpusat tersebut namanya Stadion Marilonga. Perlu saya laporkan, dalam 2 atau 3 pekan terakhir ini memang terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, salah satu upaya untuk menekan laju perkembangan kasus COVID tersebut, pemerintah Kabupaten Ende mengambil kebijakan untuk melakukan isolasi terpusat. Nah, Stadion Marilonga ini dipilih karena memiliki kapasitas atau daya tampung yang cukup besar. Daya tampungnya bisa mencapai 200 orang atau 200 pasien. Sekian Siska. Oke, Oris, selalu bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini terkait dengan kasus COVID-19 di Ende, sehingga pemerintah memutuskan untuk menjadikan stadion bola sebagai tempat karantina? Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Ende terjadi sejak 18 Juni 2021, di mana dari 130 orang terkonfirmasi positif COVID-19, terus meranjak naik hingga mencapai angka 627 orang terkonfirmasi positif COVID-19 per 5 Juli 2021. Nah, secara total jumlah kasus COVID di Kabupaten Ende mencapai 1.730, yang sembuh diantaranya 1.073, yang masih positif atau masih dirawat 627, dan yang meninggal dunia 24 orang. Sekian Siska. Oke, lalu bagaimana prosedur karantina yang akan dilakukan di Stadion Marilonga ini? Perlu saya sampaikan bahwa
Stadion Marilonga hanya diperuntukkan bagi pasien di 4 kecamatan dalam wilayah Kota Ende. Nah, untuk pasien yang bisa dan diarahkan untuk menjalani isolasi secara terpusat tersebut, yakni pasien tanpa gejala, pasien dengan gejala ringan, dan pasien dengan gejala sedang. Dan dinilai oleh petugas kesehatan bahwa mereka tidak layak untuk menjalani isolasi di rumah. Contohnya, pasien yang di rumahnya tinggal bersama dengan banyak anggota keluarga, sementara fasilitas seperti toilet atau kamar mandi, ketersediaannya cuma satu unit, dan fasilitas lainnya kurang mendukung dan sistem pengawasannya lemah, maka akan diarahkan untuk menjalani isolasi secara terpusat di Stadion Marilonga. Nah, untuk hal ini, Satgas COVID-19 Kabupaten Ende akan berkoordinasi dengan camat, lurah, dan tenaga kesehatan untuk melakukan pendataan dan pengecekan di setiap rumah-rumah pasien COVID-19. Sementara untuk di luar Kota Ende, Bupati Kabupaten Ende Jafar Ahmad telah menginstruksikan para camat untuk menyediakan masing-masing di wilayah kecamatannya satu tempat isolasi secara terpusat. Saya sekian, Siska. Lalu apa saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat dalam tempat karantina tersebut? Ya, pada 4 Juli 2021 Bupati Ende bersama Satgas telah melakukan pengecekan dan pemantauan di Stadion Marilonga dan dipastikan bahwa fasilitas yang ada cukup untuk mengkarantina. Fasilitas yang disediakan antara lain tempat tidur baru disediakan sebanyak 400 unit, ditambah dengan 3 tenda penginapan dan 1 dapur umum untuk makanan logistik bagi para pasien COVID-19. Selain itu ada juga toilet, kamar mandi, dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, ada hal yang menarik. Tadi dalam jumpa pers dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Ende, Dr. Aris Dewi Lestari menyebutkan bahwa ada penambahan fasilitas untuk hiburan seperti televisi, lalu direncanakan akan diadakan setiap hari olahraga secara rutin bagi para pasien COVID-19. Dr. Aris menegaskan bahwa selama menjalani masa isolasi, para pasien harus dalam kondisi yang senang, tidak merasa tertekan dengan kondisi yang ada. Fasilitas lain yang ditambahkan nantinya, rencana akan ditambahkan WiFi agar para pasien bisa mengikuti berbagai perkembangan lewat internet. Dan saat ini perlu saya laporkan bahwa ada 11 orang yang saat ini sedang menjalani isolasi terpusat di Stadion Marilonga. 9 diantaranya merupakan tahanan pihak Kejaksaan Negeri Ende dan tahanan Polres Ende. Nah, untuk para tahanan ini diperlakukan tempatnya secara khusus, di mana di bagian jendela dalam ruangan itu ditambah dengan trali besi untuk pengamanan sehingga para tahanan ini tidak lari atau kabur. Sementara 2 pasien lainnya merupakan pelaku perjalanan yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19. Baik, lalu terkait dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang signifikan di Ende, seperti apa imbauan pemerintah dan juga bagaimana tanggapan masyarakat setempat? Ya, dalam 2 pekan terakhir ini gencar dilakukan berbagai razia masker, lalu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Juga dilakukan penertiban pembatasan jam malam, di mana aktivitas warga hanya dibatasi sampai pukul 9 malam. Lalu Kapolres Ende AKBP Albertus Andriana telah menginstruksikan personilnya sampai ke tingkat desa untuk senantiasa berkoordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, para tenaga kesehatan untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga untuk pesan kepada masyarakat untuk tidak takut untuk menjalani vaksinasi. Respon dari masyarakat sendiri dalam 2 pekan terakhir ini ada yang patuh tapi ada juga yang tidak patuh. Hal itu nampak dari berbagai aktivitas masyarakat seperti di tempat-tempat ramai di pasar, di pertokoan yang masih ditemukan ada yang tidak mengenakan masker, ada pula yang masih kecenderungan untuk sering kumpul-kumpul bersama. Sekian, Siska. Baik, terkait dengan informasi ini, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Ende, Dr. Aris Dewi Lestari telah menyampaikan pernyataannya. Berikut cuplikannya.
minggu kemarin. Mungkin teman-teman media sudah hadir sekarang di sana. Jadi memang tenda-tenda sudah disiapkan oleh BPBD, kemudian selimut, bantal, saya lihat velvet, terus ada kamar mandinya, kemudian ada tempat ibadahnya, kemudian ada dispenser, kemudian ada TV kemarin sudah diserahkan sama Pak Kaniswoto dari CSR, itu ada 2 TV yang diserahkan. Kita berusaha membuat orang nyaman, karena apa? Yang diisolasi adalah orang yang terkonfirmasi, artinya 1 manusia, 2 orang yang paling tidak punya penyakit atau sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, karena kita tahu bahwa swab antigen menurut SK Menteri Kesehatan yang terbaru untuk daerah kriteria C seperti di ND sudah bisa dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Jadi itu kemudian kemarin juga tapi kita ada 2 kali rapat di Runcang yang dihadiri oleh Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Bupati dengan seluruh OPD untuk membicarakan eskalasi. Banyak tempat sebenarnya, ada yang mengusulkan rumah jabatan sekda, ada yang mengusulkan semua itu, tetapi yang kita lihat adalah eskalasi. Eskalasinya begitu dahsyat. Apakah cukup? Jadi maksud kita supaya terpusat, supaya kita bisa memusatkan di situ. Kalau memusatkan di situ, karena tidak hal sepele membuat isolasi terpusat itu. Banyak hal. Salah satunya apa? Keamanan. Sedangkan keamanan kita tahu bahwa sekarang operasi justisi segala macam. Jadi mereka juga harus membagi diri di rumah sakit pun sekarang, karena adanya pasien-pasien yang dibawa pulang paksa dan sebagainya. Di rumah sakit juga sudah ada posko terpadu, di mana ada anggotanya Satpol PP, Polri dan TNI. Jadi beralih ke berita selanjutnya, pihak Satlantas Polres Karawang, Jawa Barat memperlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menutup 200 ruas jalan dalam kota. Kedua jalan tersebut yakni Jalan Tuparef dan Jalan Ahmad Yani yang merupakan jalur pertokoan dan pusat bisnis. Penutupan dilakukan selama PPKM darurat berlangsung. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi mobilitas warga di luar rumah. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Tribun Jawa Barat ID, Cikwan Suwandi, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Cikwan. Ya, sore, Mbak Sika. Ya, bisa dijelaskan bagaimana terkait dengan rekayasa arus lalu lintas selama PPKM darurat di Karawang ini? Ya, hari ini Satgas COVID-19 Karawang, Satlantas Polres Karawang melakukan penutupan di 2 jalan, yaitu Jalan Tuparef dan Ahmad Yani yang merupakan pusat bisnis dan pertokoan. Salah satunya seperti di Jalan Tuparef ini adalah jalur menuju pertokoan di Kabupaten Karawang dan pasar tradisional Pasar Baru Karawang. Tujuannya sendiri, penutupan ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga dan kerumunan di wilayah 2 jalur tersebut. Penutupan dilakukan dari jam 9 hingga jam 3 sore, dan penutupan juga kemudian dilanjutkan pada pukul 8 malam hingga 4 subuh. Oke, selain dengan penutupan jalan, lalu seperti apa terkait kebijakan PPKM darurat yang diterapkan di Karawang? Ya, kaitan PPKM darurat, Karawang juga melakukan penutupan 6 jalur perbatasan. Di antaranya adalah 2 jalur jalan tol, yaitu pintu tol Karawang Barat dan Karawang Timur. Kemudian ada perbatasan di Tanjung Pura, terus Batu Jaya, terus Rengas Dengklok dan Jatisari. Ini adalah merupakan jalur-jalur perbatasan antara Jakarta dan Karawang. Okay. Kemudian pemerintah Kabupaten Karawang sendiri juga melakukan penertiban prokes di warga secara umum dan juga perusahaan-perusahaan. Hampir setiap malam Satgas COVID-19 Kabupaten Karawang sendiri melakukan razia secara rutin dari pukul 9 malam untuk menertibkan jam malam. Oke, hingga hari keempat PPKM darurat diberlakukan, seperti apa kepatuhan warga setempat, Cikwan? Sampai hari ini kepatuhan warga pun ya masih bisa dibilang masih kurang patuh. Masih banyak warga yang kurang disiplin terhadap protokol kesehatan.
Hal itu terbukti dengan masih meningkatnya kasus COVID-19 di Karawang yang sangat tinggi. Hingga hari ini terakhir ada penambahan sekitar 454 orang yang positif COVID-19. Sehingga angka positif COVID-19 di Karawang mencapai 29.283 kasus. Dan angka ini pun menyebabkan 91% kamar di rumah sakit penuh. Angkanya mencapai 91% dari 1.543 bed yang disediakan. Dan seluruh pasien di rumah sakit di Karawang ini bisa dikatakan merupakan pasien COVID-19 yang bergejala berat dan sedang. Pemerintah Kabupaten Karawang sendiri rencananya akan menyiapkan 100 kamar baru dari tempat BLK dan mes Persika Karawang serta asrama haji. Baik, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Karawang AKP Rizky Adi Saputro terkait dengan informasi. Hari ini hari Selasa 6 Juli 2021 kami dari jajaran Satlantas Polres Karawang mendapatkan perintah dari unsur Muspida, dari Bapak Kapolres, dari Bapak Dandim, dari Ibu Bupati tadi malam, sehingga untuk menindaklanjuti kegiatan pembatasan masyarakat, ya kegiatan masyarakat. Jadi hari ini kami melaksanakan rekayasa lalu lintas. Ada 2 titik. Yang pertama di Jalan Tuparef, jadi tepatnya di Bundaran Megamall kami rekayasa lalu lintas. Kemudian yang kedua di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di traffic light RMK. Nah, hal ini menindaklanjuti program pemerintah tentang PPKM darurat dan dilaksanakan dari pagi hari sekitar jam 9 sampai nanti sore sekitar jam 15.00. Gitu sih. Dan ada sanksi bagi pelanggar, katanya tindak di tempat dan? Ya, itu nanti dilaksanakan oleh tim dari operasi justisi. Kalau kami fokus adalah untuk rekayasa lalu lintas atau mengendalikan mobilitas masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan bermotor. Penutupan sampai berapa hari, Teh? Ya, untuk PPKM sesuai dari arahan pemerintah dilaksanakan sampai tanggal 20 Juli ya. Waktunya tetap sama. Jadi siang malam ditutup, Bang? Ini kan siangnya nih, malamnya tetap jam 8 sampai jam 4. Beralih ke informasi selanjutnya, sempat hilang sepekan karena diduga menjadi korban penculikan seorang bocah di Balikpapan, Kalimantan Timur akhirnya ditemukan pada Selasa 6 Juli. Bocah berumur 5 tahun itu ditemukan di sebuah rumah ibadah di kawasan Jalan Prona 3, Balikpapan Selatan oleh warga setempat. Korban mengaku dirinya sempat dibawa oleh seorang pria yang kemudian meninggalkannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap terduga pelaku penculikan, termasuk pemeriksaan CCTV yang ada di lokasi kejadian. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis tribunkaltim.com Muhammad Zain yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Zain. Selamat sore, rekan Siska. Ya, Zain, bisa dijelaskan bagaimana kronologi korban ditemukan? Baik, rekan Siska. Jadi untuk penemuannya sendiri ini berawal dari salah satu warga setempat bernama Suroso yang hendak melakukan ibadah sholat subuh di Musola Al Barokah. Kemudian ketika dia hendak memasuki pelataran masjid, ia menemukan seorang anak perempuan yang duduk di pojok, kemudian hanya terdiam saja. Namun ketika dia dihampiri, Suroso ini merasa bahwa dia merasa tidak asing dengan anak tersebut. Kemudian dia mencoba menanyakan nama dari anak tersebut dan mengatakan bahwa namanya Zahra. Kemudian dia teringat dengan berita-berita yang tengah naik daun, di mana seorang anak berumur 5 tahun bernama Zahra itu sudah hilang selama 1 minggu terakhir. Kemudian setelah ditemukan Zahra yang terduduk di pelataran masjid, kemudian Suroso meminta untuk anak tersebut menunggu sembari ia melakukan ibadah sholat subuh. Setelah ia usai melakukan sholat subuh, ia lantas membawa Zahra ke rumahnya dan kemudian melaporkan kepada RT setempat dan meneruskan kepada pihak Polresta Balikpapan. Dan dengan demikian, ya kepolisian bersama keluarga lantas mendatangi lokasi tempat ditemukannya
Zahra, yaitu di Musola Al-Barokah, Jalan Perona 3, Kelurahan Singgan. Seperti itu kurang lebih untuk penemuan dari si Zahra. Oke, lalu seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh warga? Baik, untuk kondisi dari Zahra sendiri ketika ditemukan, ini dia sudah menggunakan pakaian yang berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan oleh orang tua korban, yaitu dengan pakaian berwarna biru merah seperti itu. Kemudian untuk kondisi dari anaknya sendiri ini dalam kondisi sehat, dan ketika ia melihat ibu dan keluarganya dari Zahra sendiri ini tidak melupakan. Jadi ketika ia melihat ibu dan kakeknya, ia lantas mendatangi ibu sekaligus memeluknya. Jadi secara kasat mata untuk kondisi Zahra ini tidak ada dalam masalah. Namun dari pihak kepolisian ini tetap melanjutkan dengan melakukan observasi sekaligus visum kalau dari Zahra ini mengalami kekerasan fisik seperti itu. Oke, lalu kini di mana keberadaan korban? Apakah sudah ditemukan dengan keluarga? Lalu bagaimana respon mereka? Baik, kalau untuk Zahra sendiri tadi setelah ditemukan dibawa ke Markas Polresta Balikpapan untuk dilakukan konseling ataupun dimintai keterangan oleh psikolog anak. Dan setelah proses konselingnya selesai, dari Zahra ini kemudian dikembalikan lagi ke keluarga, dan untuk selanjutnya Zahra sekarang ini sudah berkumpul kembali bersama keluarganya. Seperti itu. Oke, lalu barang bukti apa saja yang ditemukan oleh kepolisian terkait dengan kasus ini? Baik, kalau untuk barang bukti yang ditemukan, ini ada bekas pakaian yang digunakan Zahra terakhir saat ia hilang kurang lebih pada minggu lalu, Selasa tanggal 29 Juni 2021. Kemudian baju yang ia kenakan sekarang ini, dan beberapa lembar plastik yang sempat diduga digunakan untuk menutup wajah dari Zahra sendiri. Namun dari pihak kepolisian belum menyimpulkan bahwa plastik tersebut digunakan untuk menutup wajah dari korban. Hanya saja menduga bahwa plastik tersebut digunakan hanya sebagai pengganti jas hujan ketika Zahra ini dibawa oleh pelaku. Oke. Itu sementara untuk barang buktinya. Sejauh ini polisi sudah menetapkan tersangka ataupun mencurigai seseorang terkait dugaan penculikan ini? Baik, kalau untuk informasi yang beredar bahwa Zahra ini diculik oleh ayahnya sendiri, karena memang dugaan itu bisa muncul akibat kedua orang tua Zahra ini sudah bercerai kurang lebih 1 tahun yang lalu, sehingga untuk hak asuh ini dibawa oleh ibunya. Namun setelah dimintai keterangan oleh kepolisian, untuk ayahnya sendiri ketika kejadian berlangsung itu sedang berada di Kalimantan Utara, sehingga untuk dugaan yang mengarah ke ayahnya ini dicabut. Nah, setelah dimintai keterangan dari Zahra, Zahra sendiri mengaku tidak mengenal dengan pelaku yang membawa dia. Jadi dia hanya mengatakan bahwa kondisi ketika ia dibawa, rumah dari pelaku ini tidak jauh dari TKP atau lokasi terakhir ia dibawa kabur oleh pelakunya. Seperti itu. Baik, Ibu Nas, terkait dengan informasi ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, Kompol Rengga Puspo Saputro. Ada laporan dari warga ditemukan anak-anak di masjid di musola yang di dekat perumahan Jaksa di Balikpapan Timur. Menemukan ada seseorang yang anaknya tiba-tiba ada di musola dan saat tertidur. Kemudian setelah dilakukan ditanya oleh jamaah masjid musola di situ, dia tadi malam diantarkan sama seseorang laki-laki. Kita masih sedikit sapa laki-laki tersebut. Kemudian yang kedua, dari situ jamaah melihat dari wajah korban, waktu itu dia melihat di portal Balikpapan dan di Facebook dia, di medsos dia, ciri-cirinya ini anak yang kemarin hilang. Dia melaporkan kepada keluarga korban dan ke Polres, kemudian kita dilanjut untuk mendatangi ke sana.
Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawasi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.